Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz, para alim, para ulama, para hadirin dan hadirat jamaah qiyamul lail di Masjid Al-Huda. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah, di mana di malam ganjil terakhir ini di bulan Ramadan tahun ini, alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah termasuk iktikaf di masjid ini dan juga melaksanakan qiyam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini, rangkaian ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah, para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kalau kita lihat di dalam penafsiran ayat tentang ihdinas siratal mustaqim, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi yang pertama, bicara mengenai hidayah, yang itu terambil dari kata-kata ketika kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami. Maka level hidayah itu bertingkat. Dan yang paling tinggi level hidayah itu, itulah yang disebut dengan hidayatut taufiq wal ilham, untuk mau melaksanakan. Nah, level yang keempat itu adalah hidayah yang petunjuk secara umum. Kalau level yang kelima ini adalah petunjuk yang khusus. Saya yakin semua umat Islam itu tahu bahwa qiyam Ramadan itu sangat ditekankan. Tetapi kan tidak semua mau untuk melakukan. Makanya panjenengan semua ini harus kita ini mensyukuri, karena ini adalah hidayatut taufik. Hidayatut taufik. Dan ini adalah taufik yang ini mengantar kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Tentunya tidak lain dan tidak bukan untuk ngecas diri kita masing-masing, untuk bagaimana kita mengupgrade taqarrub kita, ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana nanti diharapkan ini dampaknya tidak hanya untuk Ramadan ini, tetapi nanti kita bisa menjaga keistiqomahan selepas kita ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Ini yang juga penting. Kita semua tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat dari Sayyidah Aisyah, itu dinyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, ya, ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mizan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau melakukan paling tidak 3 hal. Yang pertama adalah ahya al-laila, yaitu menghidupkan malam-malam hari di 10 hari terakhir itu. Lalu yang kedua, beliau tidak hanya sendirian, tapi wa aiqadha ahlahu, ngajak kepada keluarganya, termasuk istri beliau, dibangunkan untuk diajak qiyam, untuk diajak iktikaf, untuk diajak taqarrub kepada
Allah. Jadi ini menunjukkan ada aspek kesalehan individu yang luar biasa. Tapi kan kita ini menjadi orang baik ini kalau bisa juga ngajak kepada yang lain, termasuk yang paling dekat dengan kita. Wa ayqadha ahla. Lalu yang ketiga adalah wajadda wa syaddal mizan. Ini kalau bahasanya secara makna bahasa itu beliau memperkuat tali ikatan sarungnya. Artinya apa? Ini menurut penafsiran para ulama, ini maksudnya adalah 10 hari terakhir itu beliau pamit kepada istri-istri beliau. I'tazala nisa'a. Jadi pamit untuk 10 hari terakhir itu tidak mengunjungi istrinya, tetapi ini khusus untuk taqarrub kepada Allah. Maka dari itu para ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini sesungguhnya adalah sesuatu yang luar biasa yang harus kita syukuri. Nah, di masjid ini kita juga bersyukur karena sebelum qiyam ini ada ta'limnya dulu. Karena salah satu yang diperintahkan di dalam bulan Ramadan itu termasuk al-istighalu bil ilmi wa dzikri wa tilawatil Qur'an. Yaitu kita menyibukkan diri kita dengan ilmu, termasuk menghadiri majelis ilmu. Dan kita bersyukur sekarang ini di masjid-masjid, tidak hanya di sini ya, itu saya mengamati itu. Jadi kalau qiyam Ramadan itu tengah malam itu banyak yang penuh, bahkan biasanya lebih penuh dibanding ketika sholat tarawih. Itu ada di beberapa masjid ya. Cuma yang bagus ya tarawih ya penuh, qiyam Ramadan tinggal nambah witirnya sama yang lain-lain, mungkin ditambah dengan sholat yang lain juga bisa dilakukan. Nah, ada satu hal yang ingin kita angkat di dalam materi pada malam hari ini, pada dini hari ini. Imam Ahmad ibnu Hanbal itu beliau menceritakan tentang seseorang yang namanya Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak ini kemudian beliau ini dikenal dengan nama Al-Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf bin Qais itu sebenarnya dia ini lahirnya itu masih menangi hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dia lahir hidup ini masih bersamaan dengan Rasulullah masih sugeng, masih hidup. Tetapi beliau ini tidak sempat bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sama kayak seperti seorang tabi'in yang namanya Uwais Al-Qarni. Mungkin panjenengan pernah dengar kisahnya. Ini juga pernah ke Madinah, tapi pas Rasulullah tidak ketemu, dari Yaman kalau Uwais Al-Qarni. Sehingga menurut para ulama ini kategorinya dikategorikan sebagai tabi'in. Jadi walaupun semasa dengan Rasulullah, tapi karena tidak pernah bertemu langsung, walaupun dia mukmin, dia muslim, maka kategorinya tabi'in. Dia mendapatkan ajaran dari sahabat. Nah, Al-Ahnaf bin Qais ini dikisahkan oleh Ahmad ibnu Hanbal. Beliau ini pernah suatu ketika membuka lembaran mushaf Al-Quran. Untuk apa? Untuk mencari cerminan untuk dirinya. Kan Quran itu isinya mulai dari kisah itu kisah-kisah. Bahkan 2/3 isi dari Al-Quran itu isinya cerita. Nah, cerita yang terbaik itu adalah nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Nanti ada kisah di dalam surah Yusuf. Tapi tidak ada kisah yang tidak baik di dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Agar kita ya sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mau mengambil i'tibar, mau mengambil ibrah, mau mengambil pelajaran. Bagaimana kesudahan umat terdahulu yang mereka durhaka, bagaimana umat terdahulu yang mereka salih, yang mereka baik, dan seterusnya. Tapi ada juga ayat-ayat tentang hukum. Ayat-ayat hukum itu tidak lebih dari 1/3 dari isi Al-Quran. Lah, Al-Ahnaf bin Qais itu ketika membuka lembaran mushaf, dia ini mendapati surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya itu ada di juz 17. Beliau membaca di ayat yang ke-10, Allah berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun.
yang terjemahnya adalah sungguh benar-benar telah kami turunkan kepada kalian satu kitab yang di dalam kitab tersebut terdapat zikrukum. Nah, zikrukum ini menurut beberapa mufassir ada yang memahami zikr itu apa sih? Zikr itu adalah peringatan. Makanya Al-Quran itu disebut dengan nama zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Karena dia peringatan, maka dia harus selalu diingat. Karena peringatan itu kalau tidak diingat, maka dia akan, ya orang kalau tidak ingat jadi lupa. Nah, makanya karena dia diingat sebagai zikir, maka Quran itu juga dihafal. Setelah hafal lafadznya, bagaimana memahami isi kandungannya sehingga bisa dilaksanakan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu makna dari laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Jadi ada peringatan. Ada juga yang memahami dzikrukum itu sebagai zikir. Kenapa? Karena zikir yang paling utama, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ketauhidan. Tapi ketauhidan itu penjabarannya ada di mana? Di Al-Qur'an. Maka membaca Al-Qur'an itu adalah sebaik-baik zikir. Makanya tadi kan termasuk di kesunahan di dalam bulan Ramadan itu adalah al-ishtighalu bil ilmi wa dzikri wa tilawatil Qur'an. Maka setelah tarawih ada tadarus. Karena itu dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah masuk bulan Ramadan, itu Jibril setiap malam datang. Jadi Jibril yalqan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Jadi malaikat Jibril itu selalu datang untuk ngajak tadarus Rasulullah. Bahkan ketika al-urdha al-akhirah itu Ramadan terakhir sebelum Rasulullah wafat. Jadi Ramadan di tahun terakhir, tahun depannya kan Rasulullah sudah tidak lagi menangi Ramadan karena wafat di bulan Rabiul Awal. Maka di Ramadan tahun terakhir itu tadarusnya tidak hanya sekali tapi 2 kali. Inilah yang kemudian bisa jadi inilah yang diteladani oleh Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Jadi Imam Syafi'i itu tadarus Qur'annya itu deresnya itu kalau hari biasa itu sehari semalam khatam 1 kali. Kalau Ramadan khatam 2 kali, siang khataman, malam khataman, dan itu sendirian. Apakah beliau ketika khatmil Quran itu tidak ngapa-ngapain, tidak bekerja, tidak mengajar, tetap beraktivitas. Tapi karena Quran itu sudah mendarah daging sehingga itu bisa dilakukan. Seperti orang Imam Asy-Syafi'i. Sebenarnya itu bukan hal yang mustahil. Saya punya teman ini di Jakarta, beliau di Lajnah Pentasihan Mushaf. Itu beliau memang seorang hamilul Quran yang hafalannya mutqin. Bahkan kemarin beliau menyelesaikan tulisan tentang Al-Muyassar fil Qiraat As-Sab'ah. Jadi Qiraat Sab'ah itu beliau membuat ringkasan untuk mudah dipahami orang. Itu beliau itu bisa menghatamkan Al-Quran dalam 3 hari. Jadi 1 minggu itu bisa hatam 2 kali, bahkan di dalam sholat ada sendiri bisa 3 kali kadang-kadang. Itu namanya waktunya barokah. Jadi itu namanya barokatuz zaman. Yang itu tidak bisa dinalar. Karena kita ini kan kehidupan kita ini tidak hanya serta-merta hanya rasio, karena ada aspek hati, ada aspek iman. Dan itu bisa. Bagi Allah tidak ada yang tidak bisa. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah memberi kekhususan bagi orang yang dikehendaki dengan apa? Dengan rahmatnya. Dan kembali ke Al-Ahnaf bin Qais. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Jadi dzikrukum itu maknanya bisa pelajaran, bisa zikir sebagai pengingat, termasuk zikir tadi. Lalu ada juga yang memahami dzikrukum itu apa? Zikr itu maknanya nama baik. Kenapa kok difahami dengan nama baik? Itu berangkat dari dalam surah Al-Insyirah. Di Al-Insyirah itu ada ayat wa rafa'na laka dzikra. Dan kami angkat bagimu wahai Muhammad dzikrok, sebutanmu, namamu. Maka nama Rasulullah itu harum sepanjang masa, bahkan sampai akhir zaman. Kenapa? Nah, itu nanti ada runtutannya dalam penafsiran surah Al-Insyirah. Nah, dari sini kemudian Al-Ahnaf bin Qais itu mencari cerminan dirinya itu dengan membuka mushaf. Oh, berarti saya bisa mengaca dengan ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya mulailah dia membuka ayat-ayat Quran. Ketemu dengan surah Az-Zariyat. Az-Zariyat ayat 17.
dan 18. Beliau membaca ayat itu, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Yang artinya adalah orang-orang mukmin itu dalam ayat ini itu disifati kalau malam itu mereka tidurnya itu cuma sedikit. Tapi bukan untuk begadang yang ngobrol, bukan untuk itu. Bukan untuk begadang tapi tidak jelas. Ya, tapi untuk apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Sampai ketika waktu sahur mereka ini senantiasa meminta ampun, beristighfar kepada Allah. Membaca ayat itu Al-Ahnaf bin Qais itu nangis. Kenapa? Karena dia merasa jauh dari ini. Ya Allah, saya ini sudah malam bermunajat kepada Panjenengan, tapi hanya kolo-kolo itu apa? Tidak bisa istiqomah. Lalu kemudian saya tidak bisa merasa betul-betul dekat dengan Panjenengan. Ini nangis Al-Ahnaf bin Qais. Saya kok jauh dari sifat yang disebutkan dalam Ad-Dzariyat ayat 17-18 ini. Akhirnya Al-Ahnaf bin Qais buka-buka lagi di ayat yang lain. Ketemu lagi sifat ibadur rahman, nangis lagi. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Jadi orang yang disebut ibadur rahman itu ya, yamshuna 'alal ardi hauna. Itu kalau berjalan di muka bumi, ketemu dengan siapapun, dia tidak ada rasa sombong, hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang memusuhi dia karena ketidaktahuan orang itu, dia bukan hanya tidak ngereken, tapi dia tetap qalu salama. Dia tetap orang ibadur rahman tetap menyampaikan hal yang baik. Ini kan berarti kalau malam walladzina yabituna li rabbihim, malam itu yang dilakukan itu menginap terhadap Tuhannya. Artinya yabitun, menghabiskan malam hari itu untuk munajat kepada Allah. Untuk apa? Sujud wa qiyam. Jadi untuk sujud, qiyam. Qiyam itu sholat. Sujudnya disebut, qiyamnya disebut. Jadi qiyam itu berdirinya. Ini sesungguhnya menunjukkan sholat. Ya kan begitu. Nangis lagi Al-Ahnaf bin Qais. Ya Allah, saya kok belum bisa seperti ini. Wah, akhirnya dibuka-buka lagi. Dia masih ingin mendapatkan potret dirinya di dalam Al-Quran. Akhirnya ketemu surah At-Taubah ayat 102. Dia baca, wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalaqu 'amalan shalihan wa akhara sayyi'an 'asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim. Ada sekelompok orang yang lain yang mereka itu mengakui dosa-dosanya. Tapi wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim. Mereka mengakui dosa itu tapi khalatu. Ya. Jadi dosa-dosa itu mereka ini melakukan kebaikan tetapi dicampur dengan keburukan. Ya sholat tapi maksiat masih jalan terus. Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu. Ngapa ayat tadi? Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim. Napa tadi ayatnya? Asallahu an yatuba 'alaihim. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Ya. Akhirnya Al-Ahnaf bin Qais nangis karena merasa dirinya, loh, ini kok mirip dengan saya ini. Ini kata Al-Ahnaf bin Qais. Saya ini ya sholat, ya puasa, tapi kok maksiat kok ya cik. Pancet ae. Akhirnya dia ini menangis. Khalaqu amalan sholihah. Jadi perbuatan dosanya itu mereka campur dengan amalan sholihah. Wa akhara sayyi'ah, dan yang lain dicampur lagi dengan keburukan. Tapi di situ ada harapan optimis. Lanjutan ayatnya adalah asallahu an yatuba 'alaihim. Mudah-mudahan Gusti Allah senantiasa menerima taubat mereka. Sehingga Al-Ahnaf bin Qais itu bangkit, maka dia punya rasa optimis, dia ingin memperbaiki dirinya. Ini Al-Ahnaf bin Qais mengajar dari Al-Quran, berangkat dari surah Al-Anbiya ayat 10 tadi. Jadi ini contoh seperti yang dilakukan oleh generasi-generasi terdahulu yang luar biasa, sehingga bisa menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Lalu yang kedua, sedikit lagi, ada pelajaran yang lain yang bisa kita ambil
Di antaranya adalah kalau zikrukum tadi maknanya adalah ini adalah pelajaran termasuk dari kisah-kisah yang dihidangkan oleh Al-Quran, yang kalau itu kita ambil ibrah, kita ambil satu hikmah, lalu kita terapkan untuk kebaikan, bagaimana kita menjadi lebih baik, ini nanti yang akan bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Kalau yang kita kejar adalah derajat di hadapan Allah, maka biasanya nanti derajat di hadapan manusia akan mengikuti. Tapi kalau kita kejar derajat di hadapan manusia, itu biasa kalau sudah aibnya dibuka, itu turun seturun jatuh sejatuh-jatuhnya. Karena yang dikejar hanya di hadapan manusia. Naudzubillah. Kan begitu. Sekarang kita ambil satu kisah lagi yang untuk menjadi pelajaran untuk kita, yaitu dalam surah Al-Qasas. Jadi sampai dalam Al-Quran itu ada surah namanya Al-Qasas. Al-Qasas itu maknanya cerita-cerita. Jadi ada cerita Nabi Musa, ada cerita Nabi Ibrahim, kan begitu. Nah, ada salah satu episode di dalam kehidupan Nabi Musa itu, ketika Nabi Musa itu betul-betul merasa sebagai hamba yang sangat butuh kepada Allah. Ini yang paling penting untuk kita masukkan ke dalam diri kita. Ya. Karena manusia itu pasti butuh dengan Tuhan. Itulah yang disebutkan dalam surah Fatir. Allah menyatakan, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Makanya kita beribadah begini dalam rangka kita ini butuh dengan Gusti Allah. Wahai manusia, kalian semua itu adalah al-fuqara. Al-fuqara itu adalah orang-orang yang fakir. Fakir itu levelnya lebih rendah dibanding orang miskin. Jadi fakir itu mesti butuhnya sudah. Karena kita tidak ada yang kita andalkan kecuali Allah. Allahus Samad. Kita ini menggantungkan apapun hanya kepada Allah. Karena menggantungkan kepada makhluk itu seringkali berujung pada kekecewaan. Kan begitu. Nah, antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah itu al-ghani. Al-ghani itu maha kaya, sehingga tidak butuh kepada makhluk. Lalu kemudian disambung dengan al-hamid, maha terpuji. Kalau ada orang yang orang itu ghani, orang itu kalau punya sifat ghani, maka ghaninya itu pasti berbeda dengan Allah. Karena ghaninya seseorang, itu orang ghani, orang kaya, itu masih butuh kepada orang lain. Tapi yang perlu kita teladani, kalau ada orang yang kaya, maka kalau di situ Allah ghani digandeng dengan hamid, maka sekaya apapun kita, dianugerahi rizki sebanyak apapun kita, maka jangan lupa harus ada gandengannya sifat terpuji. Jangan sampai dianugerahi rizki yang banyak kemudian menjadikan sifat sombong. Ini yang tidak boleh. Maka harus muncul sifat terpuji, dermawan, itu terpuji, dan seterusnya. Itu dicontohkan Rasulullah. Karena Rasulullah ajwadun nasi bil khair, wa kana Rasulullah ajwadan nasi bil khair, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Jadi Rasulullah itu paling dermawan dan paling nemen. Dermawannya, baiknya, lomannya itu ketika bulan Ramadan. Nah, Nabi Musa, sedikit mana? Nabi Musa itu pernah suatu ketika, beliau ini dalam kondisi terlunta-lunta karena dalam kondisi terusir, melarikan diri gara-gara tidak sengaja. Ya, ada dua orang yang bertengkar, yang satunya dari orang Kipti, yang satunya orang Bani Israel. Nabi Musa membela kaumnya Bani Israel, sehingga orang Kipti itu dipukul. Tidak sengaja dipukul dengan satu pukulan, mati. Ternyata kematian orang Mesir ini menjadi alasan bagi Fir'aun untuk mencari Nabi Musa dan akan membunuh Musa. Akhirnya Nabi Musa ini melarikan diri dari negeri Mesir, entah menuju kemana, ternyata sampailah masuk ke negeri yang namanya Madian. Ya, namanya orang terusir dan melarikan diri itu sudah tidak persiapan apa-apa, sudah tidak bawa bekal apa-apa, karena ini melarikan diri. Sampai masuk di negeri Madian. Walamma tawajjaha tilqa Madian qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Ada satu pesan, bahwa kondisi apapun kita, maka jangan pernah terputus dari optimisme kepada Allah. Maka Nabi Musa itu kan walamma tawajjaha tilqa Madian qala asa rabbi, tetap punya harapan an yahdiyani sawa as-sabil, minta untuk ditunjukkan jalan. Jadi ada satu optimisme yang luar biasa, karena manusia itu tidak boleh berputus asa. La taqnatu mir rahmatillah, la tayasu mir rauhillah, di ayat yang lain. Kan begitu.
Maka kemudian Nabi Musa ini ketika masuk ke negeri Madian, dia tidak punya apa-apa, dalam kondisi capek sekali. Beliau ini melihat kerumunan orang, yang orang itu sedang mengambil air untuk ternaknya. Berdesak-desaan orang, laki-laki yang gagah-gagah, tapi dia melihat dari kejauhan ada 2 orang perempuan sambil bawa ternak. Ini kok menjauh. Akhirnya Nabi Musa itu bertanya kepada 2 perempuan ini. Qala ma khatbukuma? Dijawab, qala la nasqi hatta yusdirar ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kami tidak mungkin berdesak-desakan dengan orang laki-laki itu yang banyak itu. Kami nunggu sepi, nanti baru kami mengambil air untuk ternak kami. Kenapa kok kami melakukan ini? Karena bapak kami ini sudah sepuh. Nah, Nabi Musa itu tetap di samping yang pertama adalah optimis dalam kondisi kekurangan, optimisnya tidak boleh hilang. Yang kedua, jiwa menolong. Akhirnya Nabi Musa menawarkan bantuan, akhirnya diambilkanlah air untuk 2 orang wanita tadi. Akhirnya setelah diambilkan, nah hebatnya Nabi Musa, padahal beliau itu sedang butuh-butuhnya, tapi beliau itu tidak kemudian minta imbalan. Padahal sebenarnya kan secara logika dia berhak untuk, saya sudah mengambilkan air, saya minta imbalan, wong dalam kondisi butuh. Tapi apa yang terjadi? Setelah Nabi Musa memberikan air kepada 2 perempuan itu, dia kemudian berteduh, berdoa kepada Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Itu aslinya kalimatnya Rabbi inni fakir. Fakirnya didahulukan, tapi ini diakhirkan. Termasuk salah satu keindahan Al-Quran dari sisi lafaz itu, kalau endingnya itu sama, itu bunyinya sama semua, enak. Jadi ini ditakdim takhir, jadi ditakhirkan yang seharusnya di depan. Itu ada rahasia-rahasia yang luar biasa kalau kita gali. Inni lima anzalta ilayya min khair fakir. Sesungguhnya kula niki ya Allah sangat butuh terhadap apa-apa yang Engkau turunkan kepadaku, yaitu berupa kebaikan. Kenapa? Karena kondisinya memang begitu. Tapi dia tidak berharap kepada si manusia yang dia bantu tadi, mboten. Tetap harapannya kepada Allah. Apa yang terjadi? Inilah yang kemudian Allah menggerakkan hati kedua orang tadi itu untuk kemudian mengajak Nabi Musa itu diajak ke rumahnya untuk menemui ayahnya. Siapa ayahnya? Nabi Syuaib alaihi salam. Akhirnya begitu ketemu ayahnya, disitulah Nabi Musa ketemu jalannya. Apa itu? Nabi Musa diberi tugas untuk menggembala ternaknya Nabi Syuaib yang jumlahnya sangat banyak, yang kemudian setelah 8 kali hajian atau 8 tahun itulah itu yang menjadi mahar Nabi Musa dinikahkan dengan putrinya, salah satu dari putrinya Nabi Syuaib itu. Kenapa? Karena doanya nyambung kepada Allah, tidak minta kepada makhluk. Maka Allah bukakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, sekaligus wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar. Inilah yang harus kita tiru, harus kita ikuti dalam kondisi apapun. Maka kalau kita belajar dari kisah-kisah di dalam Al-Quran, maka ini menjadi pelajaran untuk kita bagaimana kita ini berharap kepada Allah, optimisme itu tidak boleh hilang. Maka kalau ini yang terjadi, maka disitulah Allah memberikan 2 kemudahan di dalam menghadapi satu kesulitan. Itulah yang dijelaskan dalam surah Al-Insyirah. Di Al-Insyirah itu fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Kaidahnya dalam bahasa Arab, kalau bentuk katanya definitif atau ma'rifat disebutkan 2 kali, maka itu menunjuk pada satu hal. Tapi kalau nakiro, indefinitif, disebutkan 2 kali, itu menunjukkan 2 hal. Maka disinilah kesimpulannya, setiap ada 2 kesulitan, setiap ada satu kesulitan akan Allah berikan 2 kemudahan. Tapi rahasianya apa? Harus dikuatkan pada di akhirnya itu, wa ila rabbika farghab. Farghabnya harus kuat. Farghab itu daya optimis, harapan kepada Allah harus kuat. Lalu yang kedua apa? Ayat sebelumnya, fa idza faragta fansab. Fansab itu apa? Fansab itu bentuk usaha ikhtiar kita. Maka kalau farghab dan fansab itu sudah kuat, disinilah Allah turunkan 2 kemudahan ketika menghadapi satu kesulitan. Ketika kita menghadapi kesulitan kok belum ada kemudahan, boleh jadi farghab kita yang kurang dan fansab kita juga belum optimal.
Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari ayat-ayat qauliyah yang terhidang di hadapan kita, yaitu kalamullah, dan kita bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat kauniyah yang terhidang di hadapan kita ini yang berupa sunnatullah atau hal-hal yang terjadi di alam raya ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Mohon maaf kalau kepanjangan ya. Oke. Pastinya kultum maun ini ketahuan nih kalau itu panjenengan. Tapi insya Allah walaupun ngobrol-ngobrol kayak begini, insya Allah ini juga termasuk dianjurkan dan mendapatkan ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.